Saya pengen berbagi aja. Saya pengen berbagi sebagian khusus dalam sholat qobliyah subuh. Khusus dalam sholat qobliyah subuh, kata Rasulullah, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi karena saking istimewanya nih sholat qobliyah subuh, sampai-sampai kata Rasulullah lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi usahakan jangan ditinggal sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Sekalipun deh, umpama karena saking capeknya atau barangkali malamnya kita baru pulang, tur, ziarah dan sebagainya, pulangnya larut malam. Kemudian saking capeknya kita terlelap tidur, bangun-bangun umpama jam 6 atau jam 7. Sekalipun bangunnya kesiangan, jangan tinggalin qobliyah subuh 2 rakaat. Artinya kita sholat qobliyah 2 rakaat dulu, habis itu baru sholat subuhnya. Boleh, ya boleh. Masa nggak boleh saya sampaikan? Ya. Taunya dari mana nih? Taunya nih, ya taunya. Ini hadis, ya ini hadis. Satu ketika dalam peperangan, Rasulullah bersama para sahabatnya keluar dari kota Madinah karena menempuh perjalanan yang panjang. Rasul letih nih badannya sama para sahabat. Akhirnya Rasul berpesan kepada Bilal, ya Bilal, nanti sebelum azan subuh bangunin kita nih, bangunin kita. Akhirnya Rasul dengan sahabat-sahabat yang lain tidur istirahat. Kayaknya begini kata Bilal, ntar juga gue biasanya bangun, kan gue juga capek. Bilal tidur. Kesemuanya nggak ada yang bangun ketika waktu subuh. Ketika matahari udah naik, itu kan sinarnya udah panas tuh. Dari situ Rasul bangun, loh udah siang. Akhirnya bangunin Bilal. Gimana sih disuruh bangunin, disuruh jaga malam, suruh bangunin, tidur juga nih. Akhirnya kesiangan tuh semuanya. Habis itu Rasul perintahkan sahabat wudu, habis wudu apa yang dikerjakan Rasul? Sholat qobliyah subuh dulu. Habis itu baru sholat subuhnya. Jadi ini karena ada hadis ini, kita jangan berpikiran kok Rasul kesiangan, kok Rasul sholat subuhnya ketika matahari udah naik. Itu emang Allah desain tuh begitu. Allah bikin Rasul itu agak bangun. Kenapa? Biar jadi pelajaran buat umatnya. Jadi kalau umatnya satu saat bangun kesiangan, itu harusnya gimana kan gitu. Jadi Rasul itu bukan karena Rasul nggak bangun subuh, tapi Allah bikin Rasul terlelap tidur sehingga apa? Jadi pelajaran buat umatnya kalau bangun kesiangan harus bagaimana. Jadi Rasul memberikan contoh, walaupun bangun udah matahari udah tinggi, Rasul nggak tinggalin itu 2 rakaat qobliyah subuh. Berkenaan dengan sunnah, membaca surah itu sunnah. Saya pengen berbagi sholat qobliyah subuh. Rakaat pertama baca alam nasroh. Rakaat kedua baca alam taro. Ya, 2 alam. Bukan alam nyata dan alam gaib, bukan. Tapi alam nasional dan alam taro. Bukannya itu ya. Tapi saya pernah dengar juga Ustaz surat Al-Kafirun Ustaz. Iya, Al-Kafirun. Pernah dengar juga surat Al-Kafirun. Ya, itu juga benar. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Qul huwallah. Cuman yang saya pengen lagi ini ada keutamaannya tersendiri. Dua-duanya yang sering dibacakan. Ya silakan aja mau baca kuliah Al-Kafirun boleh,
Cuman saya pengen berbagi aja. Surat Karena dalam Muzammil. kitab Marokil Mulia karangan Al-Imam Al-Ghazali, ya, ada hadis Nabi, siapa orang yang baca dua alam taroh, dua alam, ya, maksudnya alam nasional dengan alam taroh, yang baca dua alam ini ketika qobliyah subuh, maka dia akan dijauh daripada sifat fakir, daripada sulit hidup. Itu keutamaannya itu. Sira karo alfil alam Dua alam. Fakir, susah, dijauhkan dari kemiskinan. ya. Nah, itu keutamaannya. Salat subuh ini kan kopiah subuh. Ibu ada nggak yang hidupnya fakir, ada nggak? Insya Allah Ibu ada nggak? Insya Allah Kalau ada saya ibu, insya Allah nggak fakir. Insya Allah Artinya hidupnya sebelum berkecukupan.